Halo semuanya, selamat datang di channel gue. Dan di video kali ini gue pengen memberikan edukasi terkait gesek tunai pay later. Mau itu di Shopee, aku laku atau enggak, ya pay later lain itu. Sebelumnya, pasti kalian nggak ada lagi dengan istilah gestun atau gesek tunai. Nah, biasanya istilah ini sebenarnya udah lama sih eksisnya. Nah, pas sebelum ada pay later, soalnya kan zaman sekarang itu zaman canggih, istilah gestun itu biasanya dipakai buat orang yang punya kartu kredit gitu ya. Misalkan orang yang punya kartu kredit pengen uang secara tunai, tapi nggak mau narik di ATM, ya mereka juga bisa gitu ya menarik di satu EDC atau enggak main chart gitu ya. Nah, misalkan kita aslinya tuh, misalkan kita ke main chart itu adalah kita tuh tujuannya adalah membeli barang gitu. Kita ngegesek dan kita dapat barang. Tapi di beberapa main chart mereka itu menjadi joki atau enggak perantara gitu. Jadi yang kita tukarkan itu bukanlah barang atau produk, tapi melainkan jasa. Jasa apa? Jasa gesek di sini. Nah, jasa geseknya itu tentu aja nggak gratis cuy. Ini berbayar. Mereka itu biasanya mengenakan fee. Sebenarnya gestun itu ada ya yang legal gitu. Misalkan untuk di Shopee itu kayak Shopee S pinjam. Lalu misalkan kita pakai kartu kredit, nah ada juga tuh fasilitas kita tuh tarik tunai di ATM atau enggak mesin-mesin lain gitu ya. Tapi biasanya yang jadi pertimbangan adalah karena bunganya dan juga beberapa kebijakannya juga itu abis tuh ada yang apa ya, kurang praktis gitu ya. Ada sebagian orang yang menilai kurang praktis gitu. Tapi misalkan kalian menggunakan fasilitas gestun, apalagi ke pihak ketiga, itu katanya lebih praktis, lebih aman, lalu bisa prosesnya cepat, dan nggak bertele-tele gitu. Ibaratnya kalian menukarkan barang yang kalian beli dengan uang tunai, tapi kalian juga harus membayar fee kepada joki tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah gestun dengan seseorang atau nggak pihak ketiga itu aman? Ya, tentu saja. Ini nggak bisa dijamin gitu ya keamanannya. Kalau misalkan kita minjam ke misalnya Shopee gitu ya. Di Shopee itu ada fasilitas Shopee S pinjam. Nah, di situ udah ketahuan regulasinya seperti apa, dan kalian bakal mendapatkan aturan yang jelas, dan syarat dan ketentuan dan segala macam itu udah dijelaskan juga, dan kalian itu tinggal melakukan transaksi atau nggak perjanjian, kalian itu sanggup atau enggak. Tapi misalkan di Gestun itu benar-benar abu-abu gitu ya, dan semuanya itu nggak akan ada yang ngatur dan nggak ada yang bertanggung jawab gitu. Misalkan kita minjem ke perbankan, itu pasti itu udah ada aturannya, undang-undangnya, perlindungan konsumen, lalu ada undang-undang perbankan dan lain-lain, itu udah jelas gitu. Tapi untuk proses gestun itu kan melalui joki pihak ketiga. Jadi apapun pertanggungjawabannya itu gimana kita sebagai kesepakatan antara pihak satu dan juga ketiga itu. Dan banyak juga terjadi masalah-masalah kepada pihak ketiga. Misalnya yang pertama, fee-nya itu terlalu besar. Lalu ada si pihak ketiganya itu enggak amanah. Dan ada juga gitu ya masalah-masalah keuangan lain, misalkan kalian pakai joki pihak ketiga gitu ya, atau enggak gestun. Makanya misalkan kalian pengen gestun harus perhatikan beberapa. Salah satunya adalah kalian itu gestunnya siapa. Yang kedua, berapa limitnya dan juga berapa besaran angkanya. Jangan sampai kalian ngegestun tapi kalian itu terbebani sesudahnya. Sebenarnya gestun itu sama aja kita membeli barang plus bunga, tapi kita dipotong lagi untuk fee jasa biar si barang itu dapat duit. Ya ibaratnya simpelnya kita membeli satu barang tapi barang itu dijual kepada pihak ketiga. Kayak gitu. Misalkan dibilang untung, ya untungnya kita cuma mendapatkan limit dari kartu kredit atau enggak SPay letter itu, pay letternya gitu. Tapi minusnya, ya minus bunga, minus fee, minus segala macam, dan kita belum dituntut lagi per bulannya bayar tagihan. Itu sebenarnya sama aja bohong cuy. Jadi nggak nguntungin. Dan semoga aja kalian nggak kejebak dengan masalah ini. Oke, thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir.